Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita bertemu dalam video pembelajaran seni budaya tentang materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang teknik menggambar dan alat serta media yang digunakan. Materi ini masih lanjutan pada materi atau pertemuan pada minggu yang lalu ya. Anak-anak, sebelum kita lanjut ada informasi penting khusus untuk kelas 7A sampai kelas 7F. Jadi kelas 7A, B, C, D, E, dan F. Mulai hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, kelas kalian akan diajarkan oleh guru seni budaya yang baru. Maka, diwajibkan kamu untuk pindah dan gabung di classroom yang baru dengan kode kelas yang tertera di samping ini ya. Untuk kelas 7A silakan dilihat, di copy, kelas 7B, kelas 7C, kelas 7D, kelas 7E, dan kelas 7F. Nah, presensi dan catatan pembelajaran selama 2 minggu ini akan Ibu serahkan kepada guru baru dan materi akan dilanjutkan kembali, tentu oleh guru baru. Anak-anak diharapkan sebelum tanggal 3 Agustus, kalian sudah bergabung di kelas yang baru, dan Ibu akan menghapus akun kalian dalam kelas ini. Ingat, ini cuma kelas 7A sampai kelas 7F. Sedangkan kelas 7G, H, I, dan J kamu tetap stay di kelas Ibu. Baik. Ya, baik, kita lanjut ya. Yang pertama, teknik menggambar flora. Nah, anak-anak menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya ya. Bagian-bagian flora tentu dapat digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, maupun buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Nah, perhatikan tahapan menggambar bunga Kamboja ini. Yang gambar yang pertama itu bentuk lingkaran untuk pola bunga, jadi ada lingkaran. Kemudian gambar yang kedua, kelopak bunga sesuaikan dengan bentuk aslinya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah jadi, berilah warna pada hasil gambar bunga. Ini bunga Kamboja ya. Nah, yang berikutnya menggambar bunga mawar ya. Menggambar bunga mawar lebih sulit dibandingkan dengan menggambar bunga Kamboja. Kita lihat langkah-langkah ya. Langkah-langkahnya silakan kamu perhatikan. Pertama, gambar objek secara garis besar. Kemudian kelopak dengan gambar kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga ya. Ketiga, tentukan titik pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak. Ini akan membantu menemukan posisi pusat bunga ya, seperti masih sketsa ini. Dan yang keempat, beri arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup. Nah, sekarang bagian kedua yaitu teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan yang berkaki 4 seperti sapi dan kambing dan lain-lain ya. Ada hewan yang berkaki 2 seperti ayam dan bebek, dan masih ada lagi. Ada hewan yang hidup di air dan ada juga yang di darat ya. Kamu pasti sudah tahu hewan apa yang dimaksud ya.
Ada juga hewan yang bersifat buas dan jinak. Nah, setiap hewan memiliki bentuk badan yang berbeda-beda tentunya. Nah, kamu bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepalanya, lalu kakinya, ya, dan yang lain. Coba kamu perhatikan contoh langkah-langkah menggambar itik berikut ini ya. Nah, ini langkah-langkah menggambar itik. Yang pertama yang menjadi dasar adalah badannya. Jadi silakan kamu bisa buat gambar lingkaran elips ya, atau oval bentuk badannya. Kemudian tambahkan bentuk kerucut untuk leher ya, kepala, ekor, kemudian kakinya. Dan yang ketiga, nah, kamu bisa berikan arsiran ya, atau warna pada gambar itik. Ada arsiran-arsiran ya, supaya benar-benar kelihatan hidup. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah melihat teknik menggambar flora, fauna. Sekarang kita lihat teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga anak-anak menggambar bentuk ya. Alam benda ini dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Nah, alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, rumah, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Nah, sedangkan alam benda yang terdapat di alam ya, tentu seperti batu, ya, kayu, awan, gunung, tanah, air, ya, matahari, seperti itu yang dimaksud. Nah, pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kamu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, perhatikan proporsi bentuk benda yang akan digambar. Jadi bagaimana keseimbangannya ya. Kemudian yang kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Jadi apakah sudah tersusun dengan baik ya. Kemudian yang ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Nah, bila cahaya dari sebelah kiri, berarti bayangannya di sebelah kanannya belakang, seperti itu, dan sebaliknya. Kemudian penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi ya. Jadi agar supaya benda yang kita gambar itu kelihatan membentuk atau terkesan 3 dimensi, harus tentunya gunakan arsiran-arsiran atau warna. Dan yang kelima ya, tentunya penggunaan latar belakang, background, bisa kamu tambahkan supaya benar-benar menarik. Oke, kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini langkah-langkah menggambar piring dan cangkir. Yang pertama, gambar bentuk silinder atau oval ya. Kemudian buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Jadi kamu tinggal menghubung-hubungkannya ya, membuat garis-garis. Kemudian yang ketiga, sempurnakanlah gambar dengan menggunakan arsiran atau warna ya. Ini kan gambarnya kelihatan bagus, kelihatan benar-benar gelas yang diletakkan di meja ya, atau di tempat tertentu. Nah, anak-anak, tentunya dalam menggambar
kita membutuhkan alat dan media gambar ya. Nah, di sini akan Ibu tunjukkan beberapa macam alat dan media gambar yang sederhana yang bisa kamu gunakan untuk menggambar. Nah, yang pertama pensil. Nah, di pensil ini ada yang bertanda H dan ada yang bertanda B. Pensil H dan B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekaan. Hasilnya kita lihat untuk pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Berbeda dengan pensil B, di mana pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Itu yang pertama ya. Kemudian pensil H dan pensil B diberi tanda angka untuk membedakannya ya. Kalau pensil H makin besar angkanya, makin keras sifatnya, dan makin tipis hasil goresannya. Sedangkan untuk pensil B, makin besar angkanya, makin lunak sifatnya, dan makin pekat hasil goresannya. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, yang kedua adalah pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak dan menghasilkan warna lembut. Kalian bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi ya, yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah lebih terang atau sebaliknya ya. Nah, ini contoh pensil warna ya. Dan kemudian yang ketiga adalah krayon ya. Krayon di sini ada dua jenis. Ada yang krayon pensil dan ada yang batangan. Tentu kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Krayon dengan bahan lunak tidak banyak mengandung minyak, sehingga dapat dibalurkan dengan menggunakan tangan. Kesan warna yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini dapat menimbulkan kesan lembut maupun cerah. Ini contoh ya, contoh gambar krayon. Yang keempat adalah pulpen atau ballpoint. Anak-anak, selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar loh. Nah, gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arsiran. Pulpen juga bisa digunakan untuk menebalkan pinggiran-pinggiran gambar, garis-garis gambar, supaya semakin jelas dan gampang untuk kamu warnai. Nah, anak-anak, sekarang bagian yang berikut adalah media kertas gambar. Ya, tentu dalam menggambar kita membutuhkan kertas. Ada yang warna putih, ada yang abu-abu, ada yang coklat, dan tentunya kertas gambar ini yang dimaksudkan adalah dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Baik anak-anak, demikian ya materi lanjutan dengan tema menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pada saat ini kita sudah melihat bagaimana teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda, dan serta alat-alat dan media yang digunakan dalam menggambar. Tentunya ini yang dimaksudkan dengan menggambar ini menggambar yang sederhana ya. Maka dari itu untuk direfleksikan dan kita renungkan ya. Sekarang kalian sudah memahami tentunya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati tidak hanya menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk berkarya seni rupa, tetapi juga
telah memberikan kesejahteraan secara ekonomi bagi masyarakat. Anak-anak, kita tentu memiliki tanggung jawab untuk melestarikannya, flora, fauna, sehingga ekosistem dapat terjaga sepanjang masa. Akhirnya anak-anak, Ibu sampaikan ya, jangan lupa minggu depan kamu siapkan kertas atau buku gambar ya, terserah ukuran apa aja, yang penting jangan karton yang lebar-lebar ya, kamu gunakan aja kertas gambar yang sedang-sedang atau kecil, boleh, yang penting kertas gambar ataupun buku gambar ya. Jangan lupa siapkan alatnya, pensil, pulpen, penghapus, mistar boleh juga ya, atau penggaris untuk kamu buat garis tepi, dan tentunya pensil warna atau krayon ya, karena minggu depan kita akan mulai praktek menggambar. Oke, baik anak-anak, terima kasih ya atas perhatian kalian dalam video pembelajaran ini. See you next week ya. Bye-bye.